Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan, Bapak Ibu, dosen semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, saya di sini mentek video dalam rangka mengumpulkan tugas teori organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ilham karena untuk memenuhi nilai UAS saya. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Bintang Putra Agusani. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas D3. Saya di sini akan banyak cerita tentang diri saya, tentang pengalaman saya, tentang kepribadian saya, tentang apa yang saya dapat selama kuliah sudah sampai 2 semester ini, mau naik ke 3 semester, terutama ke matkul teori organisasi yang sangat berpengaruh bagi saya. Baik teman-teman, mungkin video ini akan sedikit lama, berdurasi 60 menit. Alhamdulillah kalau bisa lebih, setidaknya minimal 60 menit lah. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan apa yang saya dapat selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya selama 2 semester ini. Selama 2 semester ini yang saya alami, saya melakukan pembelajaran dengan cara daring atau bisa disebut dengan online. Dikarenakan apa? Terutama di Surabaya, kasus pandemi masih juga belum selesai sampai sekarang. Pihak kampus manapun belum berani membuat kelas offline menuju kampus, kelas di kampus, dikarenakan masih tingginya penyebaran COVID-19 ini. Saya yang dulunya sekolah di pondok, yang berbasis pondok, yang belum tahu tentang banyaknya teknologi, misal laptop atau HP, ketika masuk kuliah langsung dihadapkan dengan hal seperti itu, membuat saya sedikit beradaptasi akhirnya. Awal-awal saya kuliah, saya banyak tanya ke teman-teman saya, bagaimana caranya seperti ini, bagaimana caranya seperti itu, dikarenakan saya belum bisa mengoperasikan laptop dengan baik, komputer dengan baik. Akhirnya dengan beradaptasi itulah membuat suatu tantangan baru bagi saya, bahwasanya jika kamu lemah, jika kamu tidak mau belajar, jika kamu tidak mau untuk terjun langsung, kamu tidak akan bisa. Makanya seperti itu, proses adaptasi itu harus kita lawan proses malas kita ketika kita mau belajar. Dikarenakan seiring berkembangnya zaman pun kita juga harus beradaptasi dengan teknologi yang semakin banyak dan semakin canggih, semakin baru. Baik, masuk ke topik kekuliahan saya. Awal-awal saya melakukan perkuliahan dengan aplikasi Zoom ataupun Google Meeting, membuat saya menjadi tantangan baru. Kuliah itu seperti ini ya, padahal sebenarnya kuliah yang offline jauh lebih asik katanya, tapi saya belum merasakan. Mungkin kita semua berdoa saja semoga semester depan ini atau secepatnya kita bisa merasakan offline semua. Baik teman-teman, awal-awal saya kuliah, saya melakukan proses pembelajaran dengan Google Meeting atau Zoom. Saya berkenalan dengan dosen saya melalui online, tatap muka secara online. Itu adalah hal baru dan juga pengalaman baru yang saya alami. Dengan itu saya beradaptasi, lama-lama sudah berjalan 1 semester. Di dalam 1 semester seperti itu bukanlah hal mudah untuk melakukan suatu perkuliahan dengan online, dengan tugas-tugas yang sangat banyak, bukanlah hal mudah. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur saya bertemu dengan teman-teman saya yang sangat baik, teman-teman saya support, teman-teman saya mau membantu saya ketika saya susah, ketika saya tidak tahu. Akhirnya oleh karena itu saya beradaptasi dan saya melakukan perkumpulan dengan mereka. Akhirnya mereka saling sharing, saling memberi motivasi bahwasanya kita ini kuliah ini sama-sama. Jadi kita kuliah bersama-sama,
kita juga melakukan pembelajaran bersama-sama. Ketika ada teman yang susah, kita harus membantu. Dengan adanya pertemanan seperti itu membuat perkuliahan saya semakin mudah. Tentunya perkuliahan saya semakin mudah, tugas-tugas saya sudah selesai, dan tidak terasa satu semester sudah saya laksanakan dengan baik, meskipun dengan jatuh bangun seperti itu. Dan kita kembali tidak lupa juga bahwasanya banyak suka dan dukanya dalam satu semester itu. Ketika sudah UAS, ketika sudah ujian, tidak terasa sudah mau naik ke semester 2. Semester 2 saya dihadapkan dengan ekonomi keluarga saya yang tidak menentu dikarenakan adanya pandemi juga. Efek pandemi ini saya cari tambahan buat bayar uang UKT, dikarenakan UKT saya yang tergolong sedikit mahal. Makanya oleh karena itu waktu itu istilahnya rebutan SKS. Ketika rebutan SKS, saya tidak mendapatkan jatah SKS di kelas lama saya. Akhirnya saya mendapatkan jatah SKS di kelas yang baru, yakni kelas D3 yang sekarang ini saya masuki. Di kelas D3 ini saya beradaptasi lagi. Saya masuk kelas D3, saya beradaptasi lagi dengan teman-teman baru, dengan orang-orang yang baru, dengan sifat-sifat mereka yang baru. Ini merupakan suatu tantangan bagi saya, bahwasanya saya ini yang sudah berkenalan dengan teman saya yang baik, yang selalu support saya, harus pindah kelas, harus beradaptasi dengan orang baru lagi. Ya alhamdulillah kok saya ini istilahnya gampang beradaptasi, mudah bergaul. Dan mudah bergaul seperti itu ya merupakan suatu tantangan lagi. Saya berkenalan lagi dengan teman-teman saya istilahnya sudah dengan lingkungan yang berbeda. Ya kita masuk di semester 2 awal, kita berkenalan, kita sudah satu kelas. Ya merupakan suatu tantangan lagi. Oh teman saya itu seperti ini, teman saya seperti ini. Ya akhirnya saya harus semangat juga. Kalau tidak semangat, banyak teman-teman saya putus kuliah di tengah-tengah dikarenakan faktor ekonomi, dikarenakan bisa dia yang malas, karena tidak mau beradaptasi, karena tidak mau melawan sebuah tantangan seperti itu. Akhirnya saya berjalan di semester 2 ini membuat saya semakin semangat, semakin mendapatkan sebuah tantangan yang sangat-sangat keras, bisa dibilang keras, karena teman-teman saya yang baru. Ya yang penting enjoy kuliah, kita dapatkan ilmunya, kita dapatkan semuanya, kita dari organisasi-organisasi yang berbeda. Akhirnya ya sudah berjalan, semester 2 sudah mau selesai, sudah mau naik semester 3. Intinya ketika kamu sudah memasuki dunia perkuliahan, disitulah mental seorang mahasiswa diuji. Kamu harus kuat mental, kamu harus bisa sering beradaptasi dengan orang-orang yang baru, dengan orang-orang yang support. Kamu juga harus bersyukur kamu sudah didapatkan teman yang mau membantu seperti itu. Untuk himbauan untuk mahasiswa baru yang sekarang masuk kuliah, harus tetap semangat ya, karena sudah bukan SMA lagi, kita sudah menjadi mahasiswa, sudah harus berani mental dan lain-lain. Kita harus tetap semangat, oke? Dan selama saya kuliah di prodi manajemen dakwah, kenapa saya pilih manajemen dakwah? Dikarenakan manajemen dakwah ini menurut saya sesuai passion saya. Passion saya ini, saya suka bergelut di dunia dakwah dan juga tidak meninggalkan kemanajemenannya. Ilmu manajemen juga sangat penting untuk kita terjun ke dunia pekerjaan. Di dalam ilmu manajemen saya diajarkan bagaimana kamu menjadi seorang yang ketika memasuki dunia pekerjaan, kamu menjadi seorang yang handal, seorang yang profesional. Seperti itu menurut saya. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur saya kuliah di sini, saya tidak merasakan salah jurusan sama teman-teman mahasiswa-mahasiswa lain. Banyak mahasiswa lain yang sudah masuk semester 2, semester 3 merasa bahwasanya dia salah jurusan.
Alhamdulillah saya tidak pernah merasakan seperti itu. Ilmu manajemen yang baik diolah dengan baik dicampur dengan dakwah Islamiyah yang istilahnya saling berdampingan jalannya, sangat-sangat bermanfaat intinya. Dan semoga dari kuliah ini, semoga ke semester depan sampai semester tua besok kuliah saya diberi kelancaran hingga saya lulus sarjana 1, S1 dengan nilai yang baik dan mendapatkan jenjang pekerjaan yang baik juga. Baik teman-teman, seperti itu menurut saya. Kita lanjut ke pendalaman materi lagi ke matkul kita, salah satu matkul kita yakni teori organisasi, matkul di semester 2 yang diampu oleh Bapak Ilham sang juara tersendiri. Bahwasanya di sini saya akan menjelaskan matkul teori organisasi ini sangat penting ya istilahnya. Ketika kita hidup sebagai mahasiswa, kita harus mengikuti sebuah organisasi. Go katen go. Cok lalor lewat cok. Baik, kita lanjut ke pendalaman materi matkul teori organisasi. Apa yang saya dapat selama 1 semester ini banyak sekali ya. Bapak Muhammad Ilham sang juara sendiri dosen muda yang dulunya alumni dari Prodi Manajemen Dakwah juga, dan setelah lulus masuk ke Universitas Ciputra mengambil S2 dan jurusan manajemen juga, dan juga beliau juga mempunyai komunitasnya apa namanya, komunitas sang juara. Komunitas sang juara itulah komunitas para motivator ya, intinya seperti Bapak Ilham. Bahwasanya Pak Ilham sendiri sudah mencontohkan bahwasanya beliau sudah terjun ke organisasi secara langsung, jadi kita belajar ke ahlinya. Menurut saya matkul teori organisasi ini sangat-sangat penting ya bagi kita mahasiswa yang terjun ke dunia organisasi. Bagaimana cara menempatkan diri kita ke sebuah organisasi, bagaimana cara kita mengatasi sebuah problematika di dalam sebuah organisasi, dan bagaimana kita mengelola organisasi, mengatur organisasi agar organisasi dapat bertumbuh kembang dengan pesat dan baik, dan tentunya organisasi yang positif ya. Dan organisasi yang positif itu juga akan memberikan feedback ke kita bahwasanya organisasi ini sangat penting. Organisasi ini dapat mengubah diri kita menjadi sebelumnya belum baik menjadi lebih baik, seperti itu. Dan kita lanjut pengalaman saya selama dulu kuliah, selama dulu sekolah dan sekarang kuliah. Baik, menurut pengalaman saya tidak saya lupakan ketika saya dulu adalah basic pondok. Saya mondok di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya di Jalan Sawankerto, dekat kampus juga. Saya dulu di pondok, alhamdulillah saya juga pernah mondok, dan saya tidak pernah menyesal ketika dipondokkan, meskipun dulu mau masuk pondok harus dipaksa dahulu oleh papa saya. Ketika saya dipaksa, saya akhirnya nurut, dan ketika saya masuk ke pondok, saya tidak pernah merasakan penyesalan di dalam pondok. Bahwasanya apa yang saya dapat di dalam pondok dapat membuat saya menjadi lebih kuat dalam hati saya menjadi lebih terkontrol, mental saya menjadi lebih kuat, pribadi saya menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang belum pernah merasakan sekolah di pondok pesantren, sebaiknya apalagi sudah kuliah ini, pertarungan ideologi sangat-sangat kuat. Ketika kamu tidak kuat dalam diri kamu, mental kamu akan kalah oleh teman-teman kamu. Seperti itu. Baik, kembali ke pondok. Saya masukkan pondok, saya hidup di pondok selama 3 tahun. Saya hidup di pondok selama 3 tahun itu suka duka saya alami ketika saya sakit, ketika saya harus masuk rumah sakit, harus opname karena kena penyakit tentunya. Dengan itu saya juga diberi wejangan oleh Gus saya, kiai saya. Ketika kamu sakit,
dosa-dosamu akan jatuh berguguran seperti jatuhnya daun yang kering. Makanya tidak ada penyesalan di dalam pondok seperti itu. Ketika saya sakit saya juga bersyukur bahwasanya alhamdulillah dosa-dosa saya berkurang. Ketika saya belajar seorang santri yang belajar di pondok, seorang santri yang menuntut ilmu di pondok, jauh dari orang tua, jauh dari kehidupan luar, dia hanya fokus untuk belajar agama, belajar ilmu sekolah yang baik, yang serius, yang tekun. Dia akan diberi gelar jihad fisabilillah. Kenapa diberi gelar jihad fisabilillah? Karena berjuang di jalan Allah dengan cara belajar ilmu-ilmunya Allah. Ketika santri sakit, ketika santri meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, sedang berjuang di jalan Allah. Tidak ada ruginya makanya menjadi seorang santri. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Saya mengetahui ilmu agama yang baik, insya Allah. Saya mengetahui pondasi-pondasi agama yang baik, insya Allah. Saya juga dapat mengatur diri saya bagaimana melakukan suatu kehidupan ini dengan baik dan benar. Bagaimana cara bersosialisasi dengan tetangga-tetangga dan semua orang yang saya temui. Baik, kita lanjut. Ketika saya di pondok, alhamdulillah saya pernah mendapatkan 2 piala. Yang pertama piala ketika saya kelas 1 SMA, yakni piala juara 1 kelas muadalah namanya. Muadalah ini adalah proses pembelajaran kita di pondok dalam mempelajari ilmu kitab-kitab ulama, kitab-kitab kiai-kiai kita terdahulu. Seperti itu. Alhamdulillah saya kelas 10 saya menjuarai muadalah juara 1. Saya mendapatkan 1 piala yang membuat saya sedikit tidak percaya. Alhamdulillah kok bisa saya seperti itu. Dengan saya seperti itu, bahwasanya perjuangan saya ini bukan perjuangan yang sia-sia. Saya belajar, alhamdulillah menemukan hasil dengan adanya 1 piala yang membuat orang tua saya sedikit bangga dengan piala tersebut, dan juga saya juga bangga dengan diri saya bahwasanya saya itu bisa melakukan suatu pembelajaran seperti ini. Kembali lagi proses adaptasi kita yang harus lebih baik seperti itu. Dan kita lanjut berjalan kelas 2 saya juga bertemu dengan orang-orang hebat di dalam pondok saya. Saya kelas 2 mencalonkan diri menjadi OSIS, dan dengan melakukan proses voting saya menjadi bendahara utama OSIS yang ada di pondok saya. Di pondok saya ini kegiatan-kegiatan Pak Yai ini saling bersinambungan dengan santrinya. Saya juga bertemu dengan orang-orang hebat di dalam pondok saya ketika saya kelas 11 terutamanya, ketika saya terjun di dalam dunia OSIS. Saya bertemu dengan Bu Khofifah yang dulunya Menteri Sosial Republik Indonesia dan sekarang menjadi Gubernur Jawa Timur. Bu Khofifah, saya juga pernah bertemu, saya juga pernah ngaji di rumahnya, saya juga pernah membantu di rumahnya. Bu Khofifah yang sekarang menjadi seorang gubernur. Saya bertemu dengan Bapak Emil Dardak yang dulunya menjadi wali kota Trenggalek dan sekarang menjadi wakil gubernur Jawa Timur. Saya juga bertemu dengan orang hebat seperti itu. Dan tidak lupa saya bertemu dengan Menteri BUMN. Saya bertemu dengan Bu Risma, wali kota Surabaya waktu itu, yang sekarang sudah menjabat menjadi Menteri Sosial. Dan banyak sekali. Dan tidak lupa juga saya bertemu dengan ulama, kiai, tentunya Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Saya bertemu secara langsung. Dari situlah memang proses kerja Pak Yai saya mempertemukan santri-santrinya dengan orang hebat agar dapat meniru apa yang mereka perjuangkan sebelum menjadi orang hebat. Bahwasanya ini adalah orang-orang hebat, ini kamu pasti bisa sebagai santri terutama. Mereka saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita harus bersaing dengan seorang sekolah negeri yang sangat-sangat baik kualitasnya tentunya. Sudah dikeluarkan sudah? Apalagi sudah kau dilihat ya apa biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat? Iya. Sekolahnya sudah libur semua ya? Sudah. Kamu naik kelas berapa sih? 5?
Enggak. Kan. Dua dia, Kak. 2 tambah 2 tambah 2 ya, 6. Iya. Loh, Kak. Orang satu, Kak. Orang dua. 2 tambah 2 tambah 2. Ya, 6. iya, 6. Eh, 2 tambah 2 bilang, tambah 2. tadi Kak Bintang bilangnya 2 tambah 2 tambah 2 Enggak, Bintang 2 tambah 2. Tambah? 2. Lah, tadi tambah 2 tambah 2 tambah 2. Lah, tadi bilang kan 2 tambah 2. Semangat ya. Oke. Kita sekarang proses hafalan. Oke. Hafalan tadi HP Kak Bintang buat video. Bagaimana caranya? Al-Quran di dalam ada, Kak? Ada. Minta tolong ambilkan ini. Ada, Kak. Kamu susu. Apa? Mas X. X itu artinya mantan. Kalau terus Crush, Mas crush itu Mas, Mas doi bisa Mas yang kita deketin orang. Mas. Mas apa ayo? Mas Amira. Apa? Mas Jojo. Oh. Ya sudah ya. Ngobrol apaan tadi, Kak? kau sangka, Udah udah selesai. Nah, hari ini kita hari apa sekarang? Kamis. Rabu. Rabu. Waktunya Kak. Kita bikinnya Kak Bintang di sana tuh libur loh sih. Mulai besok sampai tanggal 12. Mendingnya enggak masuk, Kak. Gitu ya. Waalaikumsalam. Salim dulu. Ngaji itu menghilangkan kegabutanku di kamar. Ya, bentar. Daripada kemarin. Menghilangkan gabut daripada dimarahi orang tua. Kamu rasa lima apa? Kenapa ngaji? Kalian disuruh sama orang tua. Udah jadwal, Kak. Sudah punya tanggung jawab ya. Kalau hari ini libur ya aku rebahan di rumah, Kak. Ya, Sama. karena hari ini masuk, makanya kita punya tanggung jawab untuk belajar mengaji. Akhirnya kalian masuk ngaji. Ya, itu hidup, itu seperti itu. Dan ngaji ya. Hafal kita sampai surat Al-Fajr ayat 5 ke ayat 16 ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa sahbihi على هدينا وعلى كل يد صالحا سأل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Mir baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah lana babana bil qur'anil azim nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin اللهم نور بكتابك بصري وأغلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baca surat
wadduha. Kompak 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketawa apa? Iya. Shadaqallahul azim. Buka semuanya surah Al-Fajr. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي Ayo, Kak, tinggal surat أخرج lagi, Kak. المرعى. Oh baca. Al-Fajr ayat berapa? Tarik sama A'la. Ayat berapa Al-Fajr? 593. Baik, baca ya. Dengan melihat satu kali, tanpa melihat satu kali, nanti kita tambah hafalan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه. Ayo ulangi dari Bismillah. Ngaca nih. Cantik jangan ngaca nih. Maju, kamu ngaca nggak kelihatan. Maju. Wa amma idza mabtala kelihatan Pak Konsa. Makanya kamu maju dong. Kenapa malu? Sudah, ayo. Tanpa melihat satu kali. Ayo. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal-laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil awtad. Alladzina taghaw fil Fokus. bilad. Fa aktsaru fiha al-fasad. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi wa amma satu dua tiga wa amma idza faqadara alaihi rizqahu nggak fokus ini Amira tadi. Ayo. Semuanya dibuka Al-Fajr ayat 17 sampai 18 Sampai 19 ya. 78 18 19 ya. Pak kita bacakan dulu ya. Nah, ini cantik Dilihat, ayo dilihat. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما dibaca 5 kali dengan melihat. Kamu boleh tolak tak suruh tambah lagi. Ayat 19. Kalla bal 1 2 3 kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. Sudah 2 kali ya? Kurang 1 kali. 1 2 3 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. 1 kali tanpa melihat. 2 kali tanpa melihat. 1 2 3 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين تراث Konsensor. Ketawa aja yo. Kenapa? Ada bingung awalnya kan. Kalla bal la tuk. Kalau itu tahu. Gimana? 18 19. ولا تحاضون على طعام المسكين 19 وتأكلون التراث أكلا لما. Enggak ada alasan enggak dia pertama. Anak konser salah sendiri kenapa ketawa? Senyum. Ayo konser bikin dulu konser aja. Aduh malas ini.
Sama-sama dibaca lagi 2 kali tanpa melihat. Kompak. 1, 2, 3. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turaba kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turaba aklan lamma. Baca. Bisa nggak kak? Bisa nggak? Gak usah. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna Tahabbu bo kembali ke bo wala tahaddu bukan ini wala tahabbu ulangi dari wala kalla dari kalla tutup wala tahab ayo ditahan itu Pak sudah nih gak apa-apa salah Kak sama siapa sama Kak Bintang wala tahab ayo ta'kuluna aklan lamma. Ayo ulangi lagi harus sampai lancar kita tunggu teman-teman. Kalau itu cepat wa ta'kuluna silahkan Pak Mansa kita ke Pak Mansa Kak Bintang dulu wes kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa bukan wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Selesai. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kamu kalau gini Kak Ais menengnya Kak Ais gak bingung. Iya, emang itu. Emang ngerti kakaknya Iya, kak? Bukan, aku bukan kakaknya. Ibunya. Aku Itu bacaannya, nggak usah mengalihkan perhatian. Ayo. Sedih. Watak Hamzah. Jadi dia kira watak. Lama. Yuk bisa yuk. Ayo. nggak bisa. Gak ada kata nggak bisa, belum bisa. Ayo Mbak Hamzah. Mazelin, Mazelin ayo. Gak usah. Ais sedang bingung Ais.
Ais pakai kacamata Ais. Oke. Bala bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata Lamma selesai. Ya, bahkan saya bisa yuk, ayo. Kita sama-sama baca. Kalla balla 1 2 3. Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahabbuna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Shadaqallahu al-'azim. Dibuka, ayo. Buka setorannya Quran. Ayo. Nih, aku yang Iya. kedua. Wah, aku ketiga. Wah, kok gitu. Kamu yang pertama. Wah, Jadilah aku yang Kalau kamu yang pertama, kedua. kamu yang pertama itu kamu nanti ditungguin. Kamu kedua kan? Oh ya. Kenapa sih ngaji lebih cepat lebih enak loh? Kalau kita ngaji dulu mana? Aku plus ya kak ya. Ya, serah deh. Ya, kok ditulis kok. Nanti aja sekarang ngaji. Baca dulu 3 kali. Terus tuh. Ayo. Oh iya. Benar, berarti Sudah. Kamu pertama. Oke. Ikutan bacanya. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا فصابوا نصر عليهم ayat berapa? Ayat berapa? 嗯。
Lazim. Fankihu. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Yang kemarin dari ayat berapa yang kemarin? Kemarin dari ayat 20 sampai 23. Sekarang 24 sampai 26. Naik enggak? naik nggak ya? Naik enggak ya? Naik enggak, Kak? Naik nggak ya? Naik loh, Kak. Naik lah bisa enggak? Oke, Kak, makasih. Amira, guyu aja. Ya, ayat berapa? Ayat Pencet ini, halaman 197 halaman halaman 31. pencet cewek kali cewek. Ini loh. Maknai dia, Kak. Ibaratnya bareng sama ngaji bareng. Main aja. berapa bun? Halaman 190. Al-Hajj asyharul ma'lumat. Halaman 31. 30 kecil. Al-Hajj ashhurun. Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Man farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni. Wattaquni Dari mana? Ayo. Ayo Mbak Amira, fokus Mbak Amira. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalau kayak gini nggak minta. Siapa namanya, Pak? Min arafatikum fadkurullah indal masy'aril harami wadhkuru kama Aku nggak ada sinyal di sini, Kak.
Kolak, bukan gunung. Kan itu yang Nun Nanti bertemu. sebelum tadi aku Oh. tahu. Tadi soalnya panjang. Tadi enggak bukan tadi aku kolak kok kak. Kan terus kolak kok. Oh iya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum naqibun mimma kasabu. Allahu sari'ul hisab. naik nggak? Allahul alim. Kok bilang di follow? Kok nggak ada sinyal di sini kak? Nih ya kak, ya, lihat nih. Alasan aja. Karena nggak ada. Kalau itu Samsung ya? Iya. Kamu apa? Kamu apa? Apanya? Bukan sama siapa? Ada gimana gitu? Oh, NCT. Kamu NCT. Kau bilang ngefans sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asik. Kamu saya buat apa sih? Nah, Ada banyak. Gila, dia cuma tahunya hot sauce doang. kemarin BTS McD kamu nggak beli? Beli dong kak. Kami tak beli. Aku nggak boleh sama. Kamu beli di mana? Jadi kak, Mas, kak. Beli di mana? Beli di McD. Sama papamu? Dia pakai ojol kak. Oh, Jon. Habis berapa nih? 50. Ongkirnya belum. Ya maksudnya buat satu porsi sekitaran Ongkirnya berapa? 10.000? 50 sampai 60.000 ya. Angkanya Baik di sini kan? Iya. Sepanjang ini. Angkanya 6.000. Tapi tidak main tip kak. Tipnya banyak banget. Ya 60.000 lah selanjutnya. Iya. Soalnya itu rame kak. Mm-mm. Kalau orangnya Jadinya dikasih kan aku jajan. pak. Ya seperti itu lah kakak sudah bisa. Kalau aku nggak boleh beli. 120. 160. 150. Maaf. Itu bungkusnya nggak kamu? Tapi itu kak. Bungkusnya nggak kamu buang? Enggak abadikan. Dimuseumkan sudah nggak Linong duga. Diabadikan. Ya apa sih ini? Ya temanmu ini gimana? Nggak apa-apa. Nggak tahu kak. Nggak apa-apa. Di mana gitu kak bungkusnya dibuang kak. Sayang sekali. Sekarang masih ada lagi. Hah? Kamu taruh mana kamar? Terkawan. Dicuci, apalagi yang paling penting gelasnya. Paling penting gelasnya. Paling penting itu paper bagnya itu loh. Enggak, paling penting gelasnya itu karena bisa Coba bagnya dicuci, nggak bisa. Paper bagnya paper bagnya kan udah bersih paper kan. bagnya kan kayak di tempat Diplastikin. diplastikin gitu kak. Hmm. Itu nggak kena minyak. Pesanmu pagi, siang atau malam ya? Siang. Kalau malam udah nggak ada kan. Siang itu langsung datang kamar, sore Udah ya? sold out. Ya Allah, kok ngantri sampai 2 jam kak, 2 jam. Ngantrinya 2 jam, ngantriin kesininya. Yang 2 jam salah. Hmm. 2 jam. Halaman di sini 63. Aku nggak boleh beli. Astagfirullahaladzim lah. Tuh. Kamu bilang ke ayah, Sama mama nggak boleh. 60. Gimana kata mama? kok. gimana kata mama? Kayak gini, apaan sih BTS atau plastik aja diikutin. Idola. Salah deh gini. Nggak jadi kak, jadinya 64. Aku kecil. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sesungguhnya apa yang di dalam langit dan bumi adalah milik Allah.
kita biar. Min. Kan bikinnya bertiga nanti. Wa aktsaruhumul Aksaruhumul fasiqun. dua Yunan alif. Aku dia nggak tahu kan dia belum ada bakasi. Bihabl. Bihabl. Apa kak? Bihabli. Bi, bukan ji. Mana berapa? Sekarang berapa jadi? Sekarang berapa? 9 sampai masih ada berapa? Sadaqallahul azim. Sudah? Bisa diselesaikan?
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah dulu, dadah dulu.